tidak melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Setelah itu, lelaki itu kembali bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, akhbirni 'anis sa'ah. Khabarkan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Apa jawab Rasul? Mal mas'ulu an hadi 'alama min as-sa'ili. Yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Apa kata laki-laki itu? Jikalau begitu, akhbirni an amaratiha. Khabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Rasul pun menjawab, Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alatar ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Apabila engkau melihat seorang budak perempuan telah melahirkan tuannya dan seorang pengembala kambing yang miskin papa telah saling berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang megah. Setelah sekian lama, laki-laki tersebut pun segera pergi. Rasul pun bertanya kepadaku, kata Umar, Ya Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Umar pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul pun bersabda, ia adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. 3 hal yang dijelaskan pada permulaan hadis di atas hendaknya kita sahihkan, kita sempurnakan dalam diri kita. Yakni kita sempurnakan keislaman kita. Perlu kita ketahui, semua insan di dunia ini selalu mendambakan akan kenikmatan yang terbesar, dan kiranya semua orang Islam saat ini merasakan kenikmatan tersebut, yakni lahir dalam keadaan beragama Islam. Berkaitan dengan hal tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, An-ni'mu khamsatu asya'a, al-islamu wal-qur'anu wa Muhammadur Rasulu wal-afiyah was-sitru lil ghina 'anil nas. Kenikmatan yang terbesar di dunia ini ada 5 perkara. Yang pertama kenikmatan Islam, yang kedua kenikmatan Al-Quran, yang ketiga kenikmatan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, yang keempat kenikmatan tertutup aibnya dan ketergantungan diri daripada urusan duniawi. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan kenikmatan yang terbesar yang telah Allah berikan kepada kita, yakni kenikmatan Islam. Sempurnakanlah keislaman. Jangan sampai keislaman kita lemah. Keislaman kita bisa roboh ketika diterpa angin. Keislaman kita bisa ditukar dengan uang. Hal ini jangan sampai terjadi pada keislaman kita. Dan ingat, kita jangan pernah meragukan akan kebenaran Islam, karena Islam ini agama yang benar, agama di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Sadaqallahul 'azim. Yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk menyempurnakan keislaman kita. Kaum muslimin dan muslimat umat Muhammad penghuni syurga. Selanjutnya, yang perlu kita sahihkan, yang perlu kita sempurnakan dalam kehidupan ini ialah iman. Dalam perjalanan hidup ini, marilah kita berusaha meningkatkan keimanan. Dalam arti kata, iman yang sesungguhnya tidak hanya diucapkan pada bibir, namun harus mantap dalam hati, kemudian direalisasikan dalam perbuatan sehari-hari. Dengan keimanan yang begitu teguh kita miliki, maka hati kita akan bertambah dekat dengan Allah dan ketentraman hati akan benar-benar terwujud. Dan sungguh disayangkan apabila dalam hati kita tidak terdapat iman sedikit pun. Mengapa? Karena tidak ada bedanya kita dengan seorang kafir apabila kita tidak ada iman dalam hati kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Sad ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar. Sadaqallahul 'azim. Yang artinya, pantaskah kami memperlakukan orang-orang kafir yang berbuat jahat sama dengan orang-orang mukmin yang
Quran surah Sad ayat 28. Dalam ayat tersebut jelas Allah katakan bahawa apabila kita yang beragama Islam ini tiada beriman, sungguh disayangkan, karena tidak ada bedanya kita yang beragama Islam ini dengan orang kafir yang dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ya ikhwah fillah, perlu kita ketahui iman ini lebih utama daripada memberi makan orang-orang haji dan meramaikan Masjidil Haram. Mana buktinya? Buktinya terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aj'altum siqayatil hajji wa 'imaratil masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Sadaqallahul 'azim. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang haji dan meramaikan Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khaslatani la syai'an afdalu minhuma, al-imanu billah wan naf'u lil muslimin." Ada dua hal di dunia ini yang tiada sesuatu apapun yang menandingi keunggulannya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, memberi manfaat bagi orang muslimin. Oleh karena itu,